Oke, saya buka dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah data mining. Ya, di pertemuan kali ini dibuat record kembali. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di e-learning untuk rekaman kali ini. Oke, sesuai dengan agenda di pertemuan kali ini yang akan kita coba bahas adalah terkait klasifikasi. Jadi setelah di minggu kemarin terakhir sebelum libur kita bahas soal regresi. Dengan contohnya itu kalau tidak salah tentang advertising. Nah, untuk di pertemuan kali ini ada klasifikasi dengan dataset sampel juga. Dan kita buat yang sederhana saja. Isi kolomnya cuma 4 dan atributnya juga cuma 14, nggak sebanyak kemarin. Ini klasifikasinya adalah tentang klasifikasi bermain golf. Jadi akan menentukan keputusan apakah kita dapat bermain golf atau tidak berdasarkan kondisi cuacanya. Jadi apa faktor yang melandasi atau apa kriterianya seseorang bisa bermain golf itu didasarkan pada kondisi cuacanya. Nah, kondisi cuacanya nanti ada banyak jenisnya, ada humidity, ada outlook atau cuaca, ada temperatur, ada angin juga. Nanti akan kita lihat ada apa aja berdasarkan kondisi cuaca ini. Nah, kemudian untuk algoritmanya sendiri, tadinya mau pakai KNN, tapi KNN kan sudah pernah dibahas waktu pertemuan 6 sebelum UTS. Jadi supaya fair, saya coba berikan algoritma lain, yaitu naive Bayes. Oke. Secara umum tahapan penyelesaian masalahnya sama seperti yang kemarin regresi. Ini saya buat ada 10 lagi. Untuk regresi kemarin juga kalau tidak salah 10 atau 9. Jadi yang ada 10 tahapan dan kurang lebih sama. Jadi teman-teman tinggal ganti aja datasetnya untuk yang nanti berminat di klasifikasi. Sangat mudah sekali untuk yang klasifikasi ini. Oke, jadi tahapan pertama, teman-teman seperti biasa lakukan import library yang dibutuhkan. Di pertemuan sebelumnya kita pakai namanya scalar. Ya, di pertemuan kali ini pun kita akan tetap pakai si scalar ini buat ngambil algoritma naive Bayes-nya. Kalau kemarin kan regresi ya, kita pakai linear selection. Nah, ini kita akan coba pakai yang naive Bayes. Jadi seperti biasa teman-teman masukkan dulu pandas. Karena pandas ini ya nanti si datasetnya akan masuk ke data frame. Kita perlu pandas, kemudian kita perlu input dan output, tujuannya untuk mengunggah file CSV datasetnya. Kemudian ini yang agak berbeda, ada 4 ya, ada 4 library yang di pertemuan sebelumnya tidak kita sertakan. Yang pertama adalah pre-processing, sama untuk sumbernya tetap kita dapatkan dari scalar. Cuman yang kita import kali ini adalah pre-processing. Jadi pre-processing itu adalah pengolahan data awal. Nah, yang kita perlukan di pengolahan data awal label encoder. Nah, kenapa sih kebutuhannya dengan label encoder? Kenapa di regresi tidak perlu ada label atau label encoder? Teman-teman waktu itu sudah pernah kita pahami juga bahwa ada beberapa algoritma yang bisa kita pakai untuk numerik, ada yang Jadi kenapa harus ada pre-processing? Itu karena kemarin kita belajar numerik.
diolah menggunakan linear regression. Nah, itu teman-teman bisa langsung olah karena algoritmanya itu support terhadap pengolahan data yang numerik. Nah, sekarang untuk naive Bayes itu untuk beberapa jenis data itu tidak support. Salah satunya yang saat ini akan kita olah yaitu golf ini. Ini sedikit agak bocoran gitu ya. Ini kalau kita ambil data headnya, ini jenisnya memang bukan numerik, tapi ini adalah jenisnya string. Nah, untuk kasus naive Bayes ini string pun itu tidak bisa. Jadi kita perlu melakukan perubahan atau transformasi menjadi kategorikal. Atau ya nanti akan kita ubah jadi angka, tapi angka di situ tuh maksudnya bukan angka untuk dihitung, ya, tapi hanya untuk perwakilan aja. Jadi contohnya di sini ada apa? Sani. Sani itu nanti akan kita beri kode. Kodenya adalah 0. Misalnya ya. Jadi nanti Sani itu kita ganti nilainya atau kita transformasikan jadi 0. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memudahkan si algoritma menghitung nantinya. Atau dalam hal ini kalau teman-teman nggak melakukan label encoder, nanti si naive Bayesnya nggak mau ngitung. Karena tetap nanti mentoknya bakal di nggak bisa atau nggak kompatibel merubah dari string ke float. Oke. Berikutnya kita import lagi naive Bayes dari scalar. Di sini langsung scalar.naive Bayes. Nah, jadi di naive Bayes itu ada beberapa model yang bisa kita pakai. Ada 3 kalau tidak salah. Tapi yang akan kita contohkan kali ini adalah menggunakan Gaussian model. Jadi di sini yang diimport adalah Gaussian naive Bayes. Oke, ini adalah algoritmanya. Kemudian sama seperti di regresi kemarin, kita butuh split validasi. Jadi kita masih menggunakan model selection di sini dari scalar juga, yang diimport adalah split validasi atau trend test split. Oke, kemudian untuk matriksnya, kalau kemarin matriksnya pakai RMSE, MSE. Nah, kalau ini scalar tetap dari scalar juga, kita importnya confusion matrix. Confusion matrix itu nanti teman-teman bisa ketahui berapa banyak tembakan benar dari prediksi atau klasifikasi yang si algoritma tersebut berhasil prediksi. Kemudian untuk yang keduanya adalah classification report. Nah, ini khusus untuk evaluasi, hanya untuk klasifikasi. Jadi nanti akan kita ketahui akurasinya berapa persen. Sama precision dan recall. Tapi untuk apa itu precision, apa itu recall, nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi di sini hanya ketahuan akurasinya saja. Kenapa hanya dijelaskan akurasinya saja? Karena sesuai dengan rubrik tugasnya yang nanti teman-teman harus kerjakan, untuk klasifikasi yang dibutuhkan hanya akurasinya saja. Oke, jadi import beberapa library yang sudah saya sampaikan di sini. Itu tahap 1, kemudian tahap 2-nya adalah seperti biasa diimport lagi datasetnya. Di sini gunakan Google Colab import files. Jadi nanti filesnya akan diimport menggunakan library dari Google Colab. Seperti biasa kasih nama variabel, namanya uploaded, kemudian panggil fungsi files.upload supaya mengizinkan kita untuk mengupload si filenya. Jadi caranya sama. Ini untuk dijalankan di Google Colab-nya, di shift enter, berjalan dengan baik. Kemudian ini juga kita shift enter. Sorry, sebelumnya saya start dulu runtime. Nah, ketika di files.upload, maka nanti teman-teman silakan choose file, kemudian silakan upload file atau dataset golf.csv yang sudah saya sediakan di e-learning buat teman-teman nanti coba. Kemudian tunggu sampai 100% dan Oke, kalau sudah, kita baca si file CSV-nya itu yang sebelumnya kita ubah dulu ke dalam data frame. Jadi nanti kita baca CSV-nya, dimasukkan ke data frame dari Pandas. Kenapa?
kan itu kan ada seminar. Terus begitu itulah makanya kemarin kenapa bisa ketahuan mahasiswa yang belum bayar Oke, ya mohon maaf, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi kita akan masukkan ke ya file CSV tadi, isinya akan kita masukkan ke data frame, kita kasih nama data. Nah, buat teman-teman yang kemarin sudah coba, hati-hati atau jangan lupa untuk namanya ini golf.csv ini harus sama dengan file yang teman-teman uploadkan tadi. Jadi kalau misalnya namanya yang lain, ya silahkan sesuaikan lagi ininya dengan nama file yang teman-teman sudah upload. Oke, kalau sudah, ya berarti file CSV itu sudah masuk ke data frame data. Oke, kemudian tahap ketiganya, seperti biasa, kita perlu memahami datanya atau data understanding. Oke, kita bisa gunakan beberapa fungsi, diantaranya head atau tail. Ya, bedanya apa head sama tail? Ya, kalau head itu dari awal, dari record awal, dan kalau tail itu adalah dari record paling akhir. Defaultnya teman-teman bisa ngeluarin 5 record teratas kalau pakai head ya. Jadi kalau cuma mau 3 record ya silahkan tambahkan angkanya di sini 3 dan seterusnya. So, 10 misalnya. Kalau belum di running bisa diproses. Ini datanya kita running dulu. Ini hanya menampilkan 3 data aja. Kalau mau dari retail cuma 1 misalnya ya dari belakang hanya 1 record. Ya defaultnya hanya head aja atau tail aja, isinya akan menampilkan 5 record terdepan atau terawal atau yang paling akhir. Oke, jadi teman-teman di sini bisa dilihat bahwa isinya kurang lebih bentukannya string semua ya. Jadi ada cuacanya, ada cerah, ada forecast ini apa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya sorry. Kalau rainy ya hujan gitu. Temperatur ini suhunya panas, dingin atau sedang-sedang. Humidity kelembaban tinggi, sedang, normal. Windy ini anginnya apakah berangin atau tidak. Dan labelnya adalah kita gunakan play. Jadi kalau cuacanya cerah, temperaturnya panas, kelembabannya tinggi, nggak ada angin, kita nggak bisa main. Tapi kalau misalnya hujan, cuacanya nggak terlalu panas, kelembabannya tinggi, tidak berangin, maka kita bisa main golf di situ. Ya contohnya seperti itu ya. Nanti apa yang akan kita prediksi atau apa yang akan kita klasifikasi adalah ya kalau ada cuaca baru lagi misalnya cuacanya panas, temperaturnya dingin, kelembabannya rendah, anginnya ada misalnya true, maka kita bakal bisa main atau enggak. Ya itu yang akan kita prediksi nanti. Oke. Selain head dan tail, kita bisa gunakan fungsi data.change. Nah, untuk mengetahui dimensi data, 14 record, 14 row, 5 kolom. 5 kolom ini 5 atribut, artinya 1, 2, 3, 4. Ya, sebetulnya 5 kolom ya. 5 kolom itu terdiri dari 4 atribut dan 1 label. Oke, kemudian untuk mengetahui jumlah kolomnya dan apa aja kolomnya, kita bisa gunakan data.com. Dia keluarnya ya outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Kemudian kita juga bisa pakai data.info. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk melihat keterisian nilai. Jadi kalau misalnya ada nilai yang kosong itu bisa ketahuan. Sama sebetulnya melihat dari tipe datanya gitu ya. Oke, di sini outlook masuknya objek, humidity, temperatur, windy dan play. Ini sebetulnya play juga, sebetulnya boolean juga ya karena ya sama tidak, sama seperti windy itu true dan false. Tapi kalau outlook, temperatur dan humidity kalau tidak salah ada 3 ya, jadi lebih dari 2 pilihannya. Di sini teman-teman bisa lihat non null count atau jumlah yang not null itu ada 14 non null. Artinya recordnya ada 14, 14-nya terisi semua. Jadi kalau misalnya kurang dari 14 berarti ada yang missing atau ada yang kosong. Oke, berikutnya kita bisa ketahui juga statistik deskriptif sederhana dari dataset ini menggunakan data.descript. Nah ini hati-hati teman-teman kalau misalnya
lagi coba-coba gitu ya, ada yang pakai kurung buka kurung tutup, ada yang tidak ya. Jadi kalau yang buka tutup itu head, tail, info sama describe. Sementara untuk shape sama columns itu nggak pakai buka tutup. Oke. Nah, teman-teman bisa ngecek dengan yang pertemuan sebelumnya, linear regression, itu data yang di describe-nya bakal beda. Kalau yang kemarin itu data yang di describe-nya ada min, max, ada kuartil 1 sampai kuartil 3, bahkan ada standar deviasi. Itu kenapa? Karena semuanya tipenya numerik. Tapi kalau untuk kasus dataset ini, tipe datanya kan bukan numerik ya. Sampai detik ini, si Python ini hanya melihat data yang masuk itu bentuknya string, belum jadi kategorikal. Karena belum kita transform. Jadi menganggap ini masih bentuk string. Oke, jadi yang terlihat di data.describe ini hanya jumlahnya, jumlah barisnya ada 14, 14, 14 semua. Ini adalah jumlah data yang unik. Artinya kira-kira ada berapa kategori di situ yang sama. Ternyata setelah diteliti, kalau di Outlook itu ada 3 nilai, di temperatur ada 3 nilai, di humidity ada 2 nilai, windy 2 nilai, play dan 2 nilai. Kemudian yang paling banyak atau top ya, yang paling banyak muncul itu dari Outlook rainy, dari temperatur mild, dari humidity high, dari windy false, dan yang dari play yes yang paling banyak. Dengan jumlah frekuensi ya sudah terlihat di sini. Oke. Jadi sebagai contoh misalnya ya, di sini ada berapa banyak atribut, nilai play yang yes, ya 9. Kalau no-nya berarti sisanya 5. Berarti 5-nya 0. Untuk windy, false-nya 8. Berarti sisanya 6. Oke. Dan seterusnya sampai ke output. Oke. Kalau sudah kita pahami dataset itu seperti apa, di sini bisa kita ketahui bahwa oh ya kita tidak bisa melakukan regresi di sini. Yang bisa kita lakukan adalah klasifikasi. Klasifikasi pun setelah kita cek kan jenisnya string ya. Tapi kalau string kita bisa menggunakan yang jenisnya kemarin itu kan ada covariance matrix, ada similarity function, ada frekuensi tabel. Nah, kita kalau misalnya covariance matrix basisnya matematik juga tuh. Similarity juga basisnya matematik. Kalau yang frekuensi tabel yang menggunakan tabel frekuensi. Memang matematis juga, tapi kita matematisnya bukan dihitung, tapi cari probabilitas atau cari kemungkinan ya. Kemungkinan yang nanti bakal muncul seperti apa. Nah, itu agak bedanya di situ. Jadi kita ambil algoritma yang cocok untuk frekuensi tabel di sini. Makanya di sini saya contohkan menggunakan naive Bayes. Oke. Berikutnya di tahap keempat kita akan melakukan pemilihan atribut dan label data. Nah, ini agak repotnya ketimbang yang regresi kemarin adalah kalau regresi kemarin tidak perlu ditransform, tidak perlu diubah datanya. Tapi untuk di klasifikasi kali ini kita perlu ubah datanya. Sehingga kita perlu bikin atributnya satu persatu. Kita bikin outlook, kita bikin temperatur, kita bikin humidity, kita bikin windy satu persatu. Karena kita perlu mentransform satu persatu. Jadi caranya untuk mengambil atribut outlook, ya kita lihat di sini urutannya ya, outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Berarti kita bisa gunakan ilog, itu kita cari datanya ada di mana gitu. Oke, karena ini jenisnya kolom yang akan kita ambil ya, satu kolom, maka kita akan gunakan yang dimensi 2. Jadi di sini sebetulnya ada teman-teman bisa masukin 2 angka ya, misalnya 0 dan 0. Maka nanti data.ilog 0,0 maka yang muncul adalah yang ini, indeks ke 0, kolom ke 0. Maka yang muncul hanya Sani saja. Tapi kalau misalnya mau narik satu kolom ini, outlook semuanya ditarik, maka cukup gunakan titik 2, ini seakan-akan mengambil semuanya, all. Tapi kalau misalnya mau ngambil dari 0 sampai 5 misalnya, ya sudah berarti 0 sampai 4. Gitu. Ini juga bisa. Berarti hanya mengambil 5 record teratas. Kalau mau semuanya ya seperti ini.
Nah, tapi kalau misalnya mau ngambil kolom, satu kolom ini aja, Outlook, ya, maka kita perlu tahu indeks Outlook-nya itu indeks keberapa. Jadi untuk mengambil semua recordnya cukup teman-teman ketikkan titik 2 seperti ini. Jadi kalau dicontohkan ya, data.ilog itu, ya baris pertama itu adalah row, baris kedua adalah column. Jadi kalau row itu mau diambil baris mananya, kalau kolom ya mau diambil kolom yang mana. Kalau misalnya mau ambil semua, gunakan titik 2. Kalau mau ngambil beberapa bagian aja ya tinggal diisi dari mana sampai mana. Oke. Jadi untuk Outlook itu ada kolom ke 0, maka kita isikan aja kolom ke 0, kemudian dot values. Kita ambil values-nya. Kemudian untuk temperatur, ada Outlook, ada temperatur, berarti kolom ke 1. Dan seterusnya. Sampai ke play. Kolom ke 4. Ya, mudah-mudahan paham sampai sini. Kalau tidak ada ya nanti bisa ditanyakan kembali. Oke, ceritanya kita sudah dapatkan ada 4 atribut. Memilih atributnya ada 4, Outlook, temperatur, humidity, dan windy. Dan yang terakhir adalah labelnya yaitu play. Tahapan berikutnya adalah kita lakukan pre-processing atau pengolahan data awal. Jadi kita di sini akan membuat yang namanya label encoder. Merubah dari string itu jadi kategorikan. Dengan resiko adalah nanti yang akan muncul bukan lagi tulisan seperti ini. Outlook, temperatur, humidity, windy, dan play itu nggak akan muncul seperti itu lagi. Tapi muncul sebagai angka. Oke, contohnya Outlook-nya itu Sunny. Nah, Sunny itu nanti akan dirubah menjadi kode, kodenya berapa. Nah, contohnya di sini dicontohkan Outlook itu 0 itu adalah overcast. 1 rainy, 2 sunny. Untuk temperatur 0 itu cool, 1 hot, 2 mild, dan seterusnya. Jadi nanti bentuknya akan ditransformasikan dari string jadi angka. Tapi sebetulnya bukan angka juga ya. Tapi ini adalah nominal atau kategorikal. Oke, caranya adalah kita gunakan label encoder. Kita bikin dulu satu variabel namanya LE, label encoder, sama dengan kita ambil preprocessing-nya yang tadi sudah kita import di atas ya. Preprocessing.label encoder. Oke, nanti jadi LE, jadi kita tinggal panggil LE. Oke, berikutnya kita akan melakukan encode. Dirubah, ditransform. Caranya adalah kita bikin satu variabel baru. Ya, sederhananya tinggal ditambahin underscore encoded. Karena ceritanya kita bakal nge-encode si variabel ini. Jadi kita bikin outlook underscore encoded sama dengan LE, yaitu tadi label encoder dot fit underscore transform. Ini adalah nama fungsinya. Jadi nanti dia akan cari atau transform yang paling cocok gitu. Kira-kira bakal jadi apa? Jadi kategorikal. Jadi teman-teman gak usah mikirin lagi 0 itu overcast, 1 itu rainy, 2 itu sunny, itu nanti otomatis dari sananya. Tapi sebetulnya bisa kita setting juga seperti itu ya. Tapi saya kira nggak perlulah untuk di fundamental. Jadi langsung pakai yang otomatis saja. Apa yang akan kita transform itu yang auto. Ya, teman-teman lakukan sampai ke atribut play. Jadi nanti menghasilkan ada outlook encoded, temperature encoded, sampai play encoded. Ya, sebentar. Kalau sudah ditransformasi, tugas kita adalah menyatukan kembali si atribut yang tadi ada 4 ya, 4 atribut dan 1 label. Gimana caranya kita menyatukan 4 ini? Caranya adalah kita bikin satu variabel lagi seperti biasa, namanya adalah X ya. X itu artinya atribut ya. Kalau Y itu label. Oke, untuk X kita bikin satu list baru, kita satukan semua, kita zip, outlook encoded, temperature encoded kita masukkan, humidity encoded kita masukkan, windy encoded kita masukkan. Nah, perlu diingat yang perlu dimasukkan adalah yang encoded ya. Kalau misalnya bukan yang encoded ya nanti yang munculnya string lagi. Misalnya hanya outlook ya nanti yang outlook keluarnya sunny, overcast sama apa tadi rainy. Yang kita butuhkan angkanya justru. Oke, sementara Y-nya ya kita masukkan si play encoded. Karena labelnya itu ya.
Kalau sudah, berarti seperti yang kemarin, kita jadi X, dan buat yang masih bingung, X itu atributnya, Y itu adalah label. Nanti kita bagi datasetnya menjadi dua, data training dan data testing. Oke, sebetulnya dibagi jadi 4 nih. Saya jelasin. X itu train atau X-train, atribut untuk tes atau X-test, label untuk training, Y-train, dan label untuk testing atau Y-test. Sederhananya kita langsung pakaikan menggunakan train test split. Train test split nama fungsinya, tapi sebelum itu kita masukin dulu. Kita masukin X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split, X-nya atau atributnya, Y-nya, labelnya, kemudian ukuran test size-nya, rasionya berapa? 80% data training ya seperti biasa, sama random state-nya 1. Oke. Jadi secara otomatis nanti dari train test split ini bakal ngebagi sendiri. Ada yang ke X-train, ada yang ke X-test, ada yang ke Y-train, ada ke Y-test. Jadi teman-teman nggak usah ngebagi manual lagi. Apakah formatnya harus seperti ini selalu? Iya, formatnya harus seperti ini selalu. Ini untuk membagi dataset ya. Kita jalankan lagi. Maka nanti, sebentar, saya running dulu. Sudah berjalan yang baik. Tadi ada yang belum terani. Jadi nanti kita tinggal pakai X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Oke, seperti biasa, tahap berikutnya kalau sudah kita temukan X-train, ya, X-train dan Y-trainnya, kita akan lakukan training. Pada data set training, maka yang kita pakai hanya X-train dan Y-train. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita bikin satu variabel namanya model. Tujuannya buat apa? Untuk menyimpan model si naive bias-nya. Untuk fungsinya, kalau kemarin kan linear regression.fit ya. Kalau kali ini algoritmanya adalah Gaussian NB. Gaussian NB.fit, kita masukkan X-train-nya, kita masukkan Y-train-nya. Yang dibutuhkan hanya X-train dan Y-train. Untuk yang X-test dan Y-test nanti kita pakai di selanjutnya. Oke, ceritanya di sini modelnya sudah ada, sudah berjalan dengan baik, tersimpan di variabel model. Nah, berikutnya kita akan coba dulu. Uji cobakan terhadap satu data baru, kita akan coba prediksi sebuah data baru menggunakan model yang sudah dihasilkan oleh Gaussian model naive Bayes. Nah, ceritanya adalah data barunya adalah gimana kalau ternyata cuacanya overcast, temperaturnya panas, humidity-nya high, dan berangin, windy-nya true, itu kira-kira bakal bisa main golf atau enggak. Nah, kita transformasikan dulu sendiri ya, menjadi kategorikal. Overcast itu 0, hot itu 1, humidity high itu 0, windy true itu adalah 1. Kita masukkan ke sini, beri nama new. Ini ya, new 0101, kemudian kita akan lakukan prediksi terhadap model tersebut. Melakukan prediksi terhadap data baru tersebut berdasarkan model yang telah dibuat. Kira-kira hasilnya apa? Hasilnya adalah 1. Nah, 1 kita cek lagi, 1 itu apa di sini? 1 itu adalah flat. Artinya kita bisa bermain golf dalam kondisi cuaca seperti ini. Berarti model kita berjalan dengan baik. Tahapan berikutnya adalah kita lakukan testing pada data testing tersebut.
Caranya adalah ya kita lakukan model.predict lagi, tapi untuk keseluruhan sisanya dari atribut testing. Ya, disimpan di mana? Kita simpan di dalam Y-thread. Y itu adalah hasil labelnya ya, labelnya, tapi dari hasil prediksi kita. Sementara untuk yang Y testnya atau yang apa namanya label yang dari data testing itu nanti akan kita bandingkan di confusion method. Jadi kita bikin satu variabel baru namanya Y-thread, itu menyimpan hasil prediksi dari X-test. X-test itu adalah atribut testingnya ya, kita akan prediksi menggunakan model naik. Nah, buat teman-teman tahu kalau tadi data trainingnya itu, totalnya kan ada 14 ya. Ada 14, data testingnya ada 0,2, artinya 20% dari 14. Cuman 28, artinya kalau dibulatin ke atas jadinya 3. Berarti cuman 3 data testing. Nah, teman-teman bisa cek di sini hasilnya ternyata adalah ya. Artinya dari 3 data testing yang ada menghasilkan play-nya yes. Atau teman-teman bisa main golf dalam kondisi tersebut. Oke, tahapan berikutnya adalah kita melakukan evaluasi modelnya menggunakan confusion matrix. Ya, memang kalau confusion matrix agak sulit dipahami ya. Tapi nanti akan saya coba gambarkan lagi di pertemuan berikutnya supaya teman-teman nggak bingung bacanya gimana. Kalau yang modelnya seperti ini ya kalau awal-awal pasti bingung. Tapi nanti kita coba. Oke, untuk mengetahuinya adalah kita menggunakan confusion matrix. Itu yang dibutuhkan cuma 2, Y-test atau label aktual, label yang sesungguhnya ya, label yang sesungguhnya itu apa. Sementara yang Y-pred itu adalah label hasil prediksi kita. Oke, sebentar saya coba sesuaikan terlebih dahulu. Ya, oke. Sip. Ya, ketika dijalankan confusion matrix-nya, maka nanti akan muncul 01, 02. Ini artinya apa? Sebentar, kita coba zoom dulu. Mohon maaf agak lemot ini kalau multitasking. Agak lama. Untuk kolom yang pertama itu no ya, tone no. Sementara untuk kolom keduanya itu adalah yes. Untuk yang ini pun sama. Kolom baris pertamanya itu adalah no. Baris keduanya adalah yes.
Sama. Ya, ya. Ya, agak susah juga ya. Sudah, nanti mungkin akan kita bahas di ya mungkin akan saya buatkan video terpisah, nanti dibuatnya di PowerPoint saja supaya agak berat gitu ya, kalau soalnya kalau sambil Zoom agak berat juga gitu. Oke, jadi confusion matrix itu sebetulnya sesuai dengan namanya matrix ya. Jadi kita buat perbandingan antara yang aktual, yang aslinya dengan yang hasil prediksi kita. Jadi kalau hasil aktualnya itu ternyata 1, kita prediksi 0, maka kita salah. Tapi kalau misalnya aktualnya itu benar, kita prediksi benar, ya berarti itu kita benar. Nah, seperti itu sih analoginya. Ini dibentuk dalam bentuk matriks seperti ini. Oke, kalau begitu kita skip saja untuk yang confusion matrix. Kita lanjut ke classification report. Nah, di sini tujuannya sebetulnya kita bisa baca lebih banyak ya. Ada precision dan recall, tapi ya agak sulit juga menjelaskannya. Mungkin nanti akan saya buatkan di PowerPoint terpisah supaya lebih tidak memberatkan gitu ya videonya. Jadi di sini teman-teman yang perlu dipahami hanyalah akurasinya saja. Di sini teman-teman bisa lihat ada akurasinya adalah 0,67. Jadi kalau kita jadikan persentase itu jadinya adalah 67,77%. Artinya akurasi dari algoritma naive Bayes terhadap permainan golf ini ya, atau golf play, ya prediksi bermain golf berdasarkan kondisi cuaca menggunakan naive Bayes itu menghasilkan akurasi hanya 67%. Kenapa kecil? Karena ya yang kita pakainya ya datasetnya itu hanya 14. Sementara data testingnya otomatis hanya 3 saja. Ini jelas-jelas kita kekurangan sampel. Tapi ini hanya contoh ya, jadi teman-teman bisa gunakan dataset yang sudah saya share ketika UTS kemarin. Ya, mungkin itu saja endingnya untuk yang klasifikasi hanya menghasilkan akurasinya. Jadi akurasinya kita dapatkan 67%, dan yang tadi terakhir adalah kita bisa melakukan prediksi. Nah, prediksi data baru juga kita sudah bisa menggunakan model jadi untuk klasifikasi ini sudah selesai juga. Jadi silakan teman-teman nanti coba ke dataset yang sudah saya share ketika UTS kemarin. Jadi kalau misalnya ada kendala, teman-teman bisa langsung sampaikan ke saya. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa dilempar ke e-learning di grup atau bisa dijawab. Oke, terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.